Halo, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dan atau progres dari proyek yang telah kami pilih, yaitu aplikasi tutor app yang kami sebut sebagai EduTutor. Lanjut. Sebelum kami menjelaskan apa yang akan kami presentasikan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari tim kami. Yang pertama ada Jevin Leon, ada Melia Zahra Pangetsu, ada Henry Yonozang, dan ada saya Felix Evans. User story. Siapa yang menjadi target kami dalam pembuatan proyek ini? Target dari pembuatan aplikasi kami ini yaitu orang tua yang ingin mencari guru private sesuai dengan keinginannya untuk anaknya. Yang kedua, mahasiswa atau orang yang ingin mencari kerja sebagai guru private. Oke. Untuk what? EduTutor adalah aplikasi yang menghubungkan antara murid dan guru private. Jadi aplikasi kami dapat membantu murid atau orang tua yang kesusahan mencari guru private yang kompeten dengan harga yang murah. Jadi aplikasi tersebut dapat mencari guru private dengan budget atau dengan mata pelajaran sesuai dengan keinginan mereka. Dan aplikasi kami juga menyediakan lowongan kerja bagi mahasiswa yang ingin mencari kerja sampingan atau nambah uang jajan. Tidak hanya itu saja, aplikasi yang kami rancang ini menjual buku pelajaran juga. Kenapa kami bikin aplikasi ini? Karena kami ingin membantu orang tua yang kesulitan untuk mendapatkan guru private yang kompeten dengan harga yang murah, sehingga orang tua dapat tenang membayar dengan biaya yang murah dan nilai anaknya bagus. Tidak cuma itu saja, kami juga membantu mahasiswa dalam mencari kerja sampingan. Product backlog and sprint backlog. Di sini kami akan menjelaskan mengenai produk backlog yang telah kami tentukan, serta sprint backlog yang telah kami jabarkan. Yang pertama, di dalam backlog itu terdapat user login. Nah, di sini di to-do list-nya itu terdapat beberapa hal yang harus dilakukan di user login ini. Yang pertama itu adalah mendesain page layout-nya, UI-nya, atau menentukan requirement untuk kebijakan login-nya, atau menentukan opsi-opsi login yang tersedia, misalnya seperti Google, Facebook, email, dan lain-lain. Lalu menuliskan code API login atau mengintegrasikan logic API itu ke layar tersebut, atau nanti akan dilakukannya testing atau akan dilakukan evaluasi setelah testing terjadi. Lalu kita lanjut dengan user registration. User registration ini terjadi ketika user belum meregistrasi akun dirinya. Jadi di dalam to-do list terdapat design general inputs for registration. Itu mendesain input-input secara umum untuk registrasi, atau menentukan opsi registrasi seperti Google, Facebook, dan lain-lain. Mendesain general validation, atau juga mendesain UI layout untuk page registrasi. Lalu akan melakukan penulisan atau pengkodingan API register dan akan meregistrasikan kode tersebut ke layar. Selain itu juga menentukan requirement untuk username dan password baru kebijakannya. Atau akan dilakukan testing dan evaluasi kembali. Lanjut. Lanjut. Yang kedua, selanjutnya adalah forgot password. Di sini to-do list-nya itu ada
Determine ways to send verification code for new password. Jadi ini akan menentukan bagaimana cara kita untuk send kode verifikasi untuk password baru. Menentukan requirement untuk username dan password, menentukan password baru, dan konfirmasi password baru itu benar-benar yang kita pilih. Atau mendesain UI untuk mengganti password lama menjadi password baru, atau mendesain UI untuk notifikasi password baru. Mendesain page layout untuk ketika terjadinya forget password. Lalu menuliskan scalable code API untuk forget password. Lalu akan mengintegrasikan code API tersebut ke dalam layar. Lalu akan dilakukan testing dan evaluasi kembali. Satu lagi di mana? Lalu selanjutnya adalah choosing role. Di sini kita akan di sini fiturnya di mana kita menentukan antara menjadi seorang guru atau seorang pelajar. Di dalam to-do list ini terdapat menentukan requirement untuk teacher role registration, menentukan requirement untuk student role registration, atau mendesain teacher role validation dan student role validation. Selain itu kita akan melakukan pendesainan page layout untuk page registrasi guru dan juga untuk registrasi murid. Itu selanjutnya akan dilakukan pengkodingan, lalu akan melakukan testing dan evaluasi kembali untuk melihat hasilnya dan dievaluasi. Oke, selanjutnya adalah filter by subject atau modul. Untuk produk backlog yang tingkatnya penting, sprint backlog-nya dimulai dengan menentukan data apa saja yang dari mata pelajaran yang akan difilter. Misalnya seperti rating kesulitan mata pelajaran, bidang mata pelajaran, dan lain-lain. Selanjutnya adalah integrate logic, di mana kami mengintegrasikan API filter untuk mata pelajaran yang akan muncul ke dalam layar. Setelah itu akan ada penulisan code atau proses coding untuk filter yang telah ditentukan untuk mencocokkannya dengan UI. Di sini kami juga akan menentukan cara untuk melakukan filter, baik dari segi UX ataupun algoritma yang dipakai. Next. Selanjutnya adalah profile page, di mana tingkatan produknya ini juga masuk ke dalam kategori tinggi. Pada sprint ini kami akan menentukan data profil apa aja yang akan ditampilkan dan data mana saja yang dapat diganti, lalu mencocokkannya dengan UI page layout dari profile page. Kami juga akan melakukan integrasi API pada profile dan membawanya ke layar tampilan atau screen. Lalu akan melakukan proses coding dan testing lalu evaluasi. Untuk add role atau fitur penambahan role, tingkat kepentingannya adalah tingkat menengah. Di sini kami akan menyusun fitur penambahan role yang akan digunakan pada profile page. Sprint yang akan dilalui adalah penentuan prosedur untuk penambahan role, penentuan validasi yang diperlukan untuk role, validasi KTP atau semacamnya untuk guru private, penentuan prosedur untuk penggantian role jika terdapat lebih dari satu role, desain page layout, proses coding, testing, dan evaluasi. Next. Untuk fitur terakhir yang akan ditambahkan adalah fitur logout, dengan tingkat kepentingannya adalah kecil. Pada sprint ini, kami akan menentukan apakah user akan terlogout secara otomatis setelah beberapa durasi tidak aktif atau dengan menggunakan event listener, seperti logout button. Jika secara otomatis, maka akan ada penentuan durasi yang cocok. Lalu jika dengan menggunakan event listener, maka akan ada penentuan lokasi penempatan button yang dapat diakses secara global. Dari situ, maka akan ada proses desain layout, proses coding, testing, dan evaluasi. Next. Ini merupakan dokumentasi hari pertama, yaitu pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022. Next. Hari keduanya adalah pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022. Next. Hari ketiga, Selasa, 25 Oktober 2022. Next. Untuk hari keempat dilakukan pada hari Rabu, 26 Oktober 2022.
Next. Dan hari terakhir kami lakukan pada tanggal Kamis 27 Oktober 2022. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sprint planning. Di dalam sprint planning ada dua pertanyaan yang kita melakukan interview, yaitu apa goal dari sprint kita, apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai goal sprint. Nah, goal kita itu adalah membantu orang tua untuk mendapatkan guru private yang kompeten dengan harga yang murah, sehingga orang tua dapat tenang membayar dengan biaya yang murah dan nilai anaknya bagus. Lalu yang dapat kita sajikan dengan goal kita dari Spring Black Law ini adalah yang pertama user logging, yaitu goal kita adalah bikin user logging memiliki authentication yang bagus. Yang kedua user registration, yaitu goal kita adalah membuat user registration yang bisa backup sama user loggingnya. Yang ketiga forget password, yaitu goal kita adalah bikin login password yang match dengan user logging yang bisa didapati password dengan cara yang aman. Baru ada choosing role, yaitu goal kita adalah agar user dapat memilih role saat registrasi itu bisa menjadi lebih gampang. Yang kelima, filter by subject modulo. Goal kita ini adalah bikin fitur yang dapat menfilter semua guru privat atau murid yang untuk mencari sesuai dengan subjek atau modul atau mata pelajaran yang disediakan yang dicari. Baru ada profile page, yaitu goal kita adalah untuk menampilkan data-data yang perlu atau informasi yang cukup kepada pengguna. Baru ada add lore, yaitu yang arrow ini akan muncul juga di bagian profile page, dan itu akan terhubung sama dengan user logging dan user registration. Jadi goal kita ini adalah bisa memudahkan user untuk mengganti role mereka. Baru yang terakhir yaitu tombol logout. Yang dimana goal kita ini membuat tombol untuk keluar pada aplikasi atau tombol keluar untuk mereka yang membuat user di user logging. Sekian dari hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih dan kami minta maaf jika terdapat kesalahan kata. Terima kasih.